Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2284 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14 di bawah perikop kebangkitan Israel. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu,
sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, pelajaran apa dari kebenaran firman Tuhan ini yang kita dapatkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, Tuhan Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa. Bukan seperti berhala yang dari ciptaan manusia, yang dibentuk oleh tangan manusia lalu disembah, yang tidak bisa apa-apa. Tuhan Allah Israel itu Allah yang hidup dan penuh kuasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukti kemahakuasaan Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang mustahil di sini. Saudara, Tuhan membangkitkan tulang belulang yang sudah kering, yang mungkin sudah retak, sudah hancur, tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tetapi saudara lihat kemahakuasaan Tuhan sungguh nyata. Sehingga tulang belulang itu menjadi satu, mulai timbul ada daging, dan Tuhan memberikan nafas sehingga tulang belulang itu menjadi hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah bukti kemahakuasaan Tuhan. Jadi kalau saudara percaya kepada Allah yang benar, Allah yang disembah orang-orang Israel, itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dari pembacaan firman Tuhan ini bahwa Tuhan melakukan hal yang di luar nalar manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini orang yang sudah tidak ada daging, saudara, sudah tinggal tulang belulang yang sudah kering. Artinya orang-orang itu yang dibangkitkan ini adalah orang yang sudah lama mati. Tapi saudara lihat mujizat Tuhan terjadi, membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Semuanya mungkin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari hal-hal yang di luar nalar, Tuhan akan kerjakan, lakukan itu kepada kita orang-orang benar. Sehingga yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Tadinya mustahil, sekarang menjadi nyata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara. Percaya kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Pelajaran yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan bahwa Tuhan melibatkan manusia. Dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan melibatkan Yeskiel yang disebut anak manusia di sini, dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Amin. Sudah perhatikan di ayat 1, ayat 4, ayat 9, ayat 12 dan seterusnya. Tuhan berkata kepada Yeskiel, bernubuatlah. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan mau melibatkan manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan, bisa. Alam semesta ini saja Tuhan ciptakan hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata, sehingga dari yang tidak ada jadi ada. Tuhan sanggup melakukan segala pekerjaan di muka bumi ini sendiri, bisa. Tapi Tuhan mau melibatkan manusia. Tuhan mau melibatkan saudara dan saya untuk pekerjaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tuhan mau libatkan saudara dan saya. Itu satu kehormatan buat kita. Amin.
Jadi satu kebanggaan kalau kita manusia boleh Tuhan libatkan untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Berbanggalah saudara. Kalau saudara dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini, bersukacitalah, berbahagialah, berbanggalah saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan melibatkan kita untuk melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa dalam rancangan Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini. Tuhan memilih saudara dan saya. Amin. Untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang hebat ini. Oh haleluya. Ini satu kebanggaan saudara. Amin. Jadi kalau saudara dipilih Tuhan, waduh, ambil kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melayani bekerja di ladang Tuhan, ada upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, bukan hanya kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati. Amin. Tuhan berikan kita berkat yang luar biasa sebagai upah. Anak cucu kita diberkati. Amin. Karena kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa saja bekerja sendiri, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat Tuhan memerintahkan Nabi Yeskel untuk bernubuatlah. Artinya Tuhan mau saudara dan saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan memakai kita, melibatkan manusia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Tuhan memberikan rohnya kepada tulang belulang itu, sehingga mereka menjadi hidup, dan mereka dalam kebenaran firman Tuhan ini di ayat 14, perhatikan saya bacakan buat kita sekalian. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Tadinya tulang belulang itu mati, diberikan daging, tapi masih belum bernapas, diberikan nafas hidup, hidup kembali. Dan Tuhan memberikan roh Tuhan kepada mereka, sehingga mereka benar-benar hidup dalam roh. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara yang akhirnya sadar bahwa kita butuh juru selamat. Kita yang tadinya hidup dalam dosa, akhirnya kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Tuhan memberi kita roh yang baru, sehingga kita hidup dalam roh. Amin. Saudara, bagaimana kita mau hidup dalam roh, sementara kita masih hidup dalam kedagingan? Kalau sudah mau hidup dalam roh, matikan semua kedagingan itu. Maka saudara akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Di saat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan mengizinkan, membiarkan saudara dan saya untuk mengelola tanah yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga apa yang saudara tanam, apa yang saudara kerjakan diberkati Tuhan, dibuat berhasil, dibuat beruntung saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, maka karakter Kristus Yesus Tuhan kita yang akan menonjol keluar. Amin. Jadi bukan manusia lama kita, tetapi manusia roh kita. Orang melihat ada perubahan hidup yang heran dan ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup
sebagai manusia-manusia yang jahat. Tapi di saat kita dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, yang keluar adalah karakter-karakter ilahi. Amin. Saudara, saya suka pakai ilustrasi ini. Saudara lihat, orang yang kerasukan, ketika dia dirasuk itu, kita dapat mengenali apa yang masuk di dalam dirinya. Karena apa yang masuk dalam dirinya itu akan terekspresi, baik di dalam suaranya berubah. Kalau nenek-nenek yang masuk, ya pasti suaranya itu akan seperti nenek-nenek. Kalau kuntilanak, ya pasti dia akan ketawa, cikikikan, dan sebagainya, saudara. Apa yang masuk pada orang itu akan mempengaruhi kehidupannya. Cara berkata-katanya, ekspresinya, karakternya itu keluar sesuai dengan apa yang masuk dalam tubuhnya. Kalau Roh Tuhan yang masuk dalam diri kita, maka yang keluar adalah karakter-karakter ilahi. Amin. Coba lihat diri saudara. Yang masuk dalam diri saudara itu apa? Roh Tuhan atau roh halus? Saya percaya saudara, kalau roh harimau yang masuk dalam tubuh seorang, maka dia akan mengaum sama seperti harimau. Kalau roh monyet yang masuk dalam tubuh orang itu, maka dia akan seperti monyet. Nah, kalau Roh Tuhan yang masuk dalam diri seseorang, yang keluar, yang nampak dalam kehidupannya apa? Karakter ilahi. Amin. Bapak Ibu Saudara, cek diri kita. Mari lihat. Jangan-jangan kita dirasuki roh jahat, roh halus. Atau mungkin kita dirasuki oleh kuasa-kuasa jahat di masa lalu, oleh nenek moyang kita dan sebagainya. Coba lihat diri kita. Apakah Roh Kudus sudah menguasai hidup kita atau belum? Saudara dan saya yang tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Kalau seseorang itu ada Roh Kudus, Roh Tuhan, maka orang itu akan hidupnya berubah. Amin. Hidupnya pasti mencari perkenanan Tuhan. Pasti dia selalu datang dekat dengan Tuhan. Amin. Pasti dia rajin beribadah. Pasti dia membangun satu hubungan dengan Tuhan. Pasti dia terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apa yang ada, apa yang menguasai dalam diri saudara dan saya. Apakah Roh Tuhan atau roh halus? Saudara dapat melihat cara-cara kita berkata-kata, kehidupan kita jadi berkat atau tidak. Karena apa yang terekspresi dalam diri kita, itu dari dalam. Roh apa yang masuk menguasai hidupmu sehingga mempengaruhi hidupmu? Roh Kuduskah? Roh Tuhankah? Atau jangan-jangan roh halus? Saudara yang tahu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, dengarkan bersama-sama, kita belajar yang pertama. Tuhan Allah Israel, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita kenal, adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan manusia. Amin. Saya percaya zaman sekarang ini Tuhan melibatkan orang-orang yang mau terlibat. Tuhan gak suka paksa-paksa orang. Tuhan mau memakai orang yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan memberikan rohnya kepada manusia supaya kita hidup dalam roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal.
Kalaupun ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Sumber dari segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.